Halo semua, kembali lagi bersama saya, Amasya Anata. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang video pembelajaran matematika. Saksikan videonya. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada di software GeoGebra-nya. Jika teman-teman yang masih mencari GeoGebra, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan juga grafiknya. Jadi nanti relasinya itu seperti apa. Kalau grafiknya seperti ini, itu persamaannya bagaimana gitu. Dan kita semua tahu persamaan fungsi kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini ya kita akan bahas adalah a-nya, b-nya, dan juga c-nya gitu teman-teman. Ya, kita langsung saja ya teman-teman. Di sini pertama-tama saya akan membahas tentang x kuadratnya. Bagaimana bentuk grafiknya jika x kuadratnya itu positif. Nah, di sini saya tuliskan x kuadrat. Nah, bisa kita tahu teman-teman kalau jika x kuadratnya itu positif, di sini teman-teman bisa lihat itu kurvanya itu kebuka ke atas. Ya, jelas ya teman-teman, kurvanya kebuka ke atas. Nah, lalu bagaimana kalau x kuadratnya itu negatif? Nah, itu kita akan tahu jawabannya. Kita tuliskan di sini min x kuadrat. Nah, kita udah tahu teman-teman, di sini udah terlihat jelas kalau grafiknya min x kuadrat itu grafiknya terbuka ke arah bawah teman-teman. Di sini grafik yang x kuadrat itu yang warna hijau. Nah, kalau grafik yang min x kuadrat ini yang berwarna merah pink itu teman-teman. Nah, jadi kita bisa membedakan kalau nanti persamaannya itu x kuadratnya itu bernilai positif, sudah pasti grafiknya akan kebuka ke atas. Dan kalau persamaannya nanti x kuadratnya bernilai negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah di sini ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihatkan untuk grafik min x kuadrat, dan ini untuk grafik x kuadrat. Nah, dan bagaimana kita menentukan yang lainnya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang C-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengambil x kuadrat. Nah, di sini kan C. Kalau C itu berarti konstanta ya teman-teman. Di sini kita mengambil plus 3. Ini plus 3. Oke. Mengambil plus 3. Dan ternyata di sini teman-teman, kita bisa lihat dari grafik x kuadrat ini, yang hijau ini x kuadrat dan yang biru ini x kuadrat plus 3, kita sudah bisa lihat bahwa konstanta itu menyebabkan grafiknya naik ya teman-teman. Di sini. Di sini kita lihat di sini x kuadrat plus 3. Nah, x kuadrat plus 3. Jadi di sini x-nya itu grafiknya itu ke atas sebanyak 3 satuan ya teman-teman ini. Jadi kalau konstantanya plus itu ke atas ya teman-teman. Coba kita cek kembali. Di sini saya akan mengambil x kuadrat min 3 ya teman-teman. Kita mengambil min 3. Nah, bisa kita lihat di sini yang hijau ini adalah grafik x kuadrat saja. Dan yang biru ini x kuadrat plus 3. Yang di bawah ini x kuadrat min 3. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan kalau C-nya itu akan berakibat pada grafik naik turunnya ya teman-teman. Di sini jika C-nya positif, grafiknya akan naik ke atas. Nah, begitu pula kalau X-nya negatif, maka grafiknya akan turun ke bawah. Begitu ya teman-teman. Nah,
Selanjutnya kita sudah membahas tentang A-nya dan juga C-nya ya teman-teman. Tadi kan sudah A, sudah C. Dan sekarang kita B. B itu adalah koefisien dari X. Nah, misal ya teman-teman, kakak akan memberikan X kuadrat atau X pangkat 2 plus 2x. Nah, di sini 2x itu adalah b-nya ya teman-teman. Di sini. Maaf teman-teman, ini saya hilang dulu. Nah, di sini. Di sini bisa kita lihat kalau grafiknya di sini x-nya positif. Ya, di sini ya teman-teman. Kalau x-nya positif, kalau ditambah 2x, grafiknya akan berpindah ke kiri ya teman-teman. Ini grafik semula adalah x kuadrat ini yang hijau. Nah, terus grafik yang ditambah 2x ini berpindah ke kiri bawah ya teman-teman. Ya, bagaimana kalau kita kurangi 2x? Ya, kita coba x kuadrat dikurangi 2x. Nah, ini teman-teman, kalau kita kurangi 2x, malah grafiknya itu akan berpindah ke kanan bawah. Ini yang sini teman-teman, ini. Nah, ini biar lebih paham. Jadi di sini itu ini grafik x kuadratnya dan ini grafik x kuadrat min 2x. Jadi berpindah ke kanan 2 satuan ya teman-teman, dari sini sampai ke sini satuan. Sini ke kanan bawah. Nah, Kak, bagaimana kalau x kuadratnya itu min? Ya, kita coba yuk teman-teman. Sini. Ini grafik min x kuadrat ya, teman-teman. Grafiknya kebuka ke bawah. Nah, ini teman-teman perbedaannya. Nah, ini yang tengah ini adalah grafik min x kuadrat. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah grafik min x kuadrat plus 2x kuadrat ya teman-teman. Nah, ini grafik min x kuadrat plus 2x kuadrat. Dan kalau kita tadi kurangkan, yaitu grafik min x kuadrat min 2x kuadrat, maka grafiknya akan berpindah ke kiri atas teman-teman. Jadi di sini nilai b-nya itu berbeda antara x-nya positif dengan x kuadratnya positif dengan x kuadratnya yang negatif ya teman-teman. Nah, di sini kita kembali lagi sedikit. Kalau x kuadratnya itu positif ya, kalau x kuadratnya itu positif, kalau kita jumlahkan dengan plus 2x, maka grafiknya akan berpindah ke kiri, ya kan? Kalau x kuadratnya positif, kalau kita dijumlahkan dijumlah dengan b-nya yaitu 2x, maka akan berpindah ke kiri. Jika kita kurangkan, maka akan berpindah ke sebelah kanan ya. Berbeda dengan kalau x-nya itu di sini negatif, min x kuadratnya itu negatif. Kalau min x kuadratnya itu negatif, yang kurangnya terbuka ke bawah, kalau kita jumlahkan dengan plus 2x, yaitu kalau b-nya itu positif, maka akan berpindah ke kanan atas ya teman-teman. Dan sedangkan kalau b-nya itu negatif, di sini saya misalkan min 2x, maka grafiknya akan berpindah ke kiri atas teman-teman, begitu. Bagaimana teman-teman videonya? Mudah dipahami bukan? Tolong like, komen, dan subscribe. Terima kasih.